tapi kedekatan dia dengan Allah tidak diimbangi. Itulah istidraj. Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kau tak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Tidak ada orang zalim sama dia, tidak ada orang memfitnah dia, tidak ada orang yang membenci dia. Hidupnya aman aja, tidak ada masalah. Tapi ibadahnya biasa-biasa aja. Itulah istidraj. Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Nauzubillah. Makanya semakin banyak nikmat, semakin tinggikan ibadah. Semakin banyak rezeki, semakin tinggikan berbagi. Semakin banyak nikmat, semakin tinggikan ibadah. Naik jabatan, tambah sholat duhanya. Naik rezeki, tambah sedekahnya. Senangkan hati orang lain. Nah, begitu. Supaya tidak istidraj. Sesimpel itu aja, guys. Ya. Misalnya teman-teman dapat nikmat suaminya taubat, ya udah, teman-teman tambah dengan sholat tahajud 8 rakaat. Naik penghasilan, tambah dengan berbagi. Itu supaya tidak istidraj. Nah, istidraj ini bisa diubah. Caranya kayak tadi, semakin tinggi nikmat, semakin tinggi ibadah. Ya, jadi jangan kita suka banding, nih aku cuekin bentar ya. Jadi jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, wah enak ya hidupnya nggak ada masalah, rezekinya lancar. Belum tentu. Jangan-jangan istidraj. Ya, sementara kita belajar, pengajian, majelis taklim, sholat, siang malam, gitu ya. Nah, tapi kok hidup kita penuh dengan ujian? Itu lebih baik. Kalau ujian Allah berikan kepada orang yang taat. Itu bedanya. Ujian Allah berikan kepada orang yang taat. Makanya kenapa Allah berikan kita ujian? Allah ingin cek setia nggak kita saat Allah berikan kesusahan. Masih setia nggak sama Allah? Masih tetap ibadah nggak sama Allah? Itu fungsi ujian. Makanya kalau teman-teman ditimpa ujian, teman-teman ngomong sama Allah, ya Allah engkau kasih aku ujian, oke, aku akan tetap ibadah. Nah, itu bukti kesetiaan kita kepada Allah. Sama dengan suami. Suami ngasih nafkah terus. Suatu ketika suami nggak ngasih nafkah, katakanlah dia di PHK. Setia nggak sama dia? Kalau tetap setia, itu berarti lulus ujian. Istri yang baik. Kalau nggak setia, berarti gagal. Gitu ya. Nah, itu maksudnya. Oke, itulah istidraj ya. Oke, seandainya pas-pasan zakat fitrah duluan atau nafkah keluarga, nggak bisa apple to apple, Pak. Jadi tetap harus dua-duanya. Zakat fitrah berapa? Ya, cuma 40-an ribu ya. Oke ya, teman-teman ya. Ustazah, suami saya nggak ngasih nafkah, tapi ke guru ngajinya rutin kirim uang. Gimana hukumnya? Nggak boleh, teman-teman. Sedekah terbaik seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya, bukan ke guru ngajinya. Iya kan? Nah, ya gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Oke, sama-sama. Nih aku belum sempat sapa-sapa, udah pada nanya. Jadi aku langsung jawab nih, nggak apa-apa ya guys. Halo Mbak Bes, Mbak Stuti, Mbak Uci, Mbak Cucu, Mbak Yati. Ya, kalau diuji sama suami, sama. Ujian tuh bisa datang dari anak, dari pekerjaan, dari suami, dari orang, dari haters. Ya kan? Dari para pembenci, para pemfitnah, dari orang yang macam-macam. Ujian tuh bisa datang dari manapun. Tapi kalau ujian tuh biasa aja teman-teman, santai aja kalau ujian. Karena konsep ujian itu adalah la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan membebankan kita, melainkan kita mampu memikulnya. Jadi kalau ujian tuh biasanya dalam ketahanan kita. Beda dengan musibah guys. Nah beda dengan istidraj. Kalau istidraj itu biasanya di luar ketahanan kita. Dikasih nikmat bertahun-tahun, tahu-tahu Allah kasih musibah. Itu namanya istidraj. Tapi kalau ujian itu biasanya dalam ketahanan kita. Jadi biasa-biasa aja lah, nanti dilewati aja kok. Contoh, aku dosen, aku ngasih ujian ke mahasiswa, namanya UAS, ujian akhir semester. Itu aku pastikan, aku kasih soal yang sudah pernah aku ajarkan. Tidak mungkin aku kasih soal yang tidak pernah aku ajarkan. Maka kalau seandainya aku mengajarkan, memberikan soal yang di luar aku ajarkan, berarti salah ya. Maka Allah juga kayak gitu. Ketika Allah kita berikan ujian, pasti yang kita udah mampu menerimanya. Jadi teman-teman mesti berbaik sangka kepada ujian itu. Nanti dia akan jalan dengan sendirinya. Dia akan lewat dengan sendirinya. Asal jangan remedial aja. Ya kan? Kalau remedial nanti akan kena ujian lagi. Contoh misalnya nih, ujian dizolimi orang, ya kan? Harus kita bisa kontrol diri kita, jangan overthinking. Misalnya yang gak suka sama kita satu komplek tuh 5 orang, jangan kita nganggap satu kompleknya gak suka sama kita.
Yang nggak suka sama kita tuh cuma 5 orang. Cuman kita banyak overthinking, seakan-akan nggak semua orang suka sama kita. Semua orang nggak suka sama kita. Harus cari baik sangkanya. Oke, yang tak suka mungkin belum ngerti. Yang suka, maka dialah orang yang baik. Yang bisa memberikan kepercayaan kepada saya. Ya sudah, kita langsung tidak overthinking, kita lewati. Sampai kita bisa meletakkan omongan orang, kezoliman orang, itu di bawah. Jadi ujiannya udah nggak itu lagi nanti. Ya, harus bisa. Ya, nah jadi caranya dilatih terus. Sampai kita nanti kalau diomongin orang lagi, dizolimin tetangga lagi, kita udah santai. Berarti kita naik dah. Nanti kalau ada itu lagi, kita nggak mikirin itu lagi. Ujiannya yang lain lagi nanti. Ya kan? Dah mungkin kekurangan harta. Ya kan? Nah, kayak gitu. Tapi ujian yang paling rendah itu adalah galau kalau digibahi. Nah, itu paling rendah, guys. Kalau masih ada yang galau kalau digibahi, itu rendah, teman-teman. Itu ujian paling rendah, teman-teman. Tidak mendatangkan kelaparan sama sekali. Jadi kalau ada di antara kita yang galau kalau digibahi, waduh kacau. Harus keep moving ya, harus berubah. Karena kita nggak bisa menyandarkan pandangan kebahagiaan pada pandangan orang lain. Nggak bisa. Tinggal kalau kita dizolimi, salah, berubah. Kalau seandainya kita benar, ya udah abaikan dan maafkan mereka. Oke? Nah, gitu ya. Itu paling rendah, teman-teman. Ya, tapi kalau ujian teman-teman, ustazah nih anak saya sakit, satu sekaratul maut, satunya lagi sakit DBD, satunya lagi sakit tipus di rumah sakit, itu baru ujian yang oke lah. Iya kan? Itu ujian oke. Tapi kalau kita hanya diuji dengan orang tak suka, dengan orang nyindir-nyindir, dengan orang suuzon, dengan orang zolim, dengan difitnah, itu biasanya ujian versi paling rendah ya, dan akan dialami oleh semua orang. Ibaratnya itu anak SD lah, semua orang SD, tapi nggak semua orang SMP, nggak semua orang SMA, apalagi kuliah S1, kan gitu. Jadi semua itu ujian yang semua makhluk bernyawa ada, cuman bom-bom aja yang nggak dizolimi, guys. Yang lain kita dizolimi semua, sama, karena itu ujian yang paling grassroots middle middle low ya, paham ya teman-teman ya. Jadi coba dicek ya. Jadi kita harus lulus itu. Lulus, jangan berharap agar dicintai semua orang. Nggak bisa. Ya, masa baru mertua nggak suka sama kita, kita stres. Masa baru kakak kandung nggak seneng sama kita, kita stres. Masa baru tetangga nggak suka sama kita, kita stres. Itu ujian paling rendah, teman-teman ya. Fokuslah ke orang-orang yang mencintai, jangan fokus kepada para pembenci. Nggak ada manfaatnya juga. Tapi kebanyakan yang datang ke aku gitu mulu ya curhatnya. Wah, saya dikhianati, Za. Oh, satu komplek nggak suka sama saya, Za. Oh, saja saya disindir-sindir saat arisan. Nah, itu kan ujian yang menurut saya sangat low ya. Sangat biasa. Harus netizenku, warganetku harus bisa untuk melewati ujian yang itu sehingga nanti ujiannya yang keren lagi lah. Ya kan, biar kita naik kelas ya. Intinya kurangi harapan besar pada manusia. Ngeflow aja, ya, ikuti saja. Ya, ikuti saja di mana takdir kita. Oke? Makasih, sama-sama ya, betul banget ya. Oke, siap. Ya, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Kalau lagi haid boleh nggak datang ke makam? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Tergantung teman-teman mau ikut yang mana ya. Halo Mbak Isti, ya, Mbak Umias ya. Oke, Mbak Jibrilia, ya, Jibril ya. Mbak Dapur Alisha. Ustazah, kalau wudhu bersentuhan sama suami, batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Nah, nanti kalau suaminya bilang batal, dia ngambil wudhu. Kita bilang nggak batal, nggak usah ngambil wudhu lagi. Iya kan? Ya gitu aja teman-teman ya. Ya Mbak Yuyun, Assalamualaikum. Mbak Aryati, Mbak Yanti, ya Mbak Arlisa ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Amalan sunnah sebelum tidur, masih ingat nggak teman-teman? 6 tahun sekarang seperti kita doakan ya Mbak video cucuku ya. Oke, amalan sebelum tidur, teman-teman tahu ya? Ya, backgroundnya siap Mbak selfie backgroundnya ya. Oke, amalan sebelum tidur kita disunahkan ngambil wudhu dulu, iya kan? Nah, kita ngambil wudhu dulu, kemudian kita duduk di tempat tidur, kita tengadahkan tangan, gitu kan guys. Kemudian kita baca 3 kul, ya kan? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kita baca 3 kul sampai akhir ya. Kemudian hembuskan tangan kita, guys. Kemudian hembuskan tangan kita, kemudian usapkan ke seluruh tubuh yang tampak,
ya. Kemudian tidur menghadap kiblat. Nah, tidur menghadap kiblat itu bukan kepalanya yang ke kiblat, bukan ujung kakinya yang ke kiblat, tapi kita miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Nah, kayak gitu guys. Misalnya kiblatnya di sana ya, maka aku tidur begini, miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Oke, berhutang puasa dulu atau syawal dulu. Ya, usahakan ganti puasa dulu. Kalau baru puasa syawal. Tapi sungguh pun demikian, mau syawal dulu juga nggak ada masalah. Kan ganti puasa itu setahun. Nah, syawal itu boleh berurutan, boleh tidak. Yang penting usahakan 6 hari. Selama di bulan syawal, maksimal tanggal 9 Mei. Oke? Halo Mbak Fariza, Mbak Jirbilia, suami nggak mau ngalah lebaran ke rumah keluarga istri, mau lebarannya ke keluarga dia. Coba bergantian Mbak Jibrilia, ya, coba bergantian ya, dan dinegosiasikan. Nggak boleh ketika suami tidak mau ke rumah istri, berarti memutuskan hubungan antara istri dengan keluarganya. Ini berdosa, nggak boleh ya. Hati niat sudah bersih 2 hari lalu, datang lagi haid, apakah mandi harus junub lagi ya? Bersih dulu baru mandi lagi. Oke, teman-teman saya selalu ya. Zah, kalau kita sudah selesai puasa 6, bolehkah kita langsung puasa Senin Kamis? Tafadhol, silahkan, nggak ada masalah. Ya, oke, gitu ya, teman-teman ya. Apa benar batalkah wudhu sama saudara kandung? Enggak, teman-teman. Siapa bilang? Ustazah, kalau umroh boleh nggak dibadalin sama orang lain? Selagi kita masih hidup nggak bisa. Badal itu cuman boleh untuk almarhum atau almarhumah ya. Zah, hati niat. Oke, udah ya. Siap, Mbak Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sehat ya, teman-teman ya. Zah, bolehkah pergi umroh tanpa persetujuan suami? Ya, I don't think so ya. Jadi nggak boleh ya, teman-teman. Coba dinegosiasi. Nggak bisa tahun ini, tahun depan, nggak bisa tahun depan. Kapan suaminya mengizinkan? Tapi kalau 100% suaminya nggak mengizinkan, sama dia nggak mau, kita pergi sendiri dia nggak izin, nah berarti ini suami maksiat ini. Salah satu kemaksiatan adalah melarang orang berbuat baik. Coba ya, coba dibicarakan. Kalau mau pergi sama abang, kapan mau pergi? Atau kalau saya pergi sendiri, kapan bolehnya? Kalau dia bilang, pokoknya nggak boleh sama sekali, titik, koma, tanda suruh, tanda tanya, nggak ada. Ah, itu berarti maksiat, ya, melarang orang lain berbuat baik, ya. Ustazah, suami saya terlalu pelit, ya, sama siapa aja. Bolehkah kalau ngasih tanpa sepengetahuan suami? Uang siapa? Kalau uangnya uang kita, boleh ngasih orang tanpa persetujuan suami. Atau uang suami yang dikasih ke kita, terus dia ngomong kayak gini, ya udahlah, lu terserah aja mau pakai uang itu buat apa. Nah, itu boleh tanpa izin dia. Oke? Halo Mbak Titin gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ciri-ciri anak durhaka ya banyak, berdusta sama orang tua, nggak taat sama orang tua, ya, kemudian kasar sama orang tua, ya itu adalah ciri-ciri anak yang tidak soleh. Oke, teman-teman, ya. Iya Mbak Deni, Ustazah mau tanya, wanita talak 3 belum resmi cerai boleh nggak nikah siri? Wanitanya nikah siri boleh, kan talak 3 justru wanita tuh harus nikah dulu dengan orang lain kan. Nah boleh siri ya, kemudian tapi siri ya, nanti kalau mau pisah perempuan yang siri susah loh. Kan perempuan kalau nikah siri dia harus kalau mau pisah dia harus pergi dulu ke pengadilan ngurus surat baru diajukan ke pengadilan baru bercerai. Tapi hukumnya boleh ya. Oke Mbak Tik, ya Assalamualaikum. Pas kita sholat di tengah perjalanan, sholat kita kentut. Kita sholat di tengah perjalanan, kita kentut. Kita kentut di tengah perjalanan, di tengah jalan, di kentut ya kan. Pertanyaannya yang ngambil wudhu lagi aja, iya sholat lagi ya. Zah, kalau kalau apa nih? Ustazah qobliyah zuhur 4 rakaat langsung tahiyat akhir ya. Oke, sholat qobliyah zuhur tuh kalau bisa dua-dua aja, biar teman-teman nggak bingung ya. Oke, siap ya. Allah kirim ya. Zah, ya halo Mbak Bes. Mohon bacaan untuk sujud sejadah. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa wasarahu bi khaulin wa quwwatih. Hutang aku guys, belum aku buat fitinya. Oke, di tengah sholat kentut ngambil wudhu lagi. Nggak ada air boleh tayamum ya. Ya, siap Mbak Yayu. Iya, kalau halo, iya, cara menghadapi ujian. Fiti tentang sholat tasbih udah ada. Teman-teman searching aja di atas. Searching aja sholat tasbih Nela Luki gitu. Searching aja guys. Nanti akan ketemu tutorial sholat tasbih ya di TikToknya ya. Aku udah buat berkali-kali loh cara sholat
tasbih. Untuk undangan dagangan laris, teman-teman caranya rajin sholat duha dan minta sama Allah agar Allah lancarkan rezekinya. Tapi laris itu nggak bisa dipaksa. Pakai gaya Siti Hajar. Lari-lari kecil bukit sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, nyari air. Tapi airnya tumbuhnya di depan Ka'bah. Padahal jalannya di sofa marwah. Jadi teman-teman, rezeki itu ada yang Allah tahan dulu, baru nanti Allah naikkan. Ada yang biasa aja tapi konsisten, ada yang naik tapi pelan-pelan, ada yang naik turun, naik turun, naik turun kayak detak jantung. Maka tugas kita adalah cari rezekinya. Kalau jualan, jualan aja. Jualan aja. Ya, nggak ada orang beli, buka aja dulu. Ya, karena rezeki itu sifatnya dia sangat sangat misteri. Buka aja dulu, nggak dapat dari sini nanti dapat dari sana, nggak dapat hari ini dapatnya besok. Jangan teman-teman buka jualan, hujan nggak ada nih orang mau beli, tutup, ya kan? Itu kan asumsi. Buka aja dulu, mau dia hujan, badai, ya kan? Buka aja dulu, selagi tidak merusak kedainya kita, ya. Nah, kan Allah yang datangkan pembeli kan, bukan kita yang minta. Jadi tugas kita menjual, selanjutnya kita tawakal. Karena yang membolak-balik hati orang untuk membeli itu adalah Allah. Nggak boleh kita pikirkan, itu kuasanya Allah, bukan kuasanya kita. Orang beli itu kuasanya Allah. Makanya kalau ingin orang beli kuasanya Allah, maka dekati Allah. Supaya apa? Supaya mendatangkan orang untuk membeli. Dekati ownernya. Ownernya adalah Allah, ya. Semoga Allah gerakkan hati orang untuk membeli barang kita. Tapi kalaupun pada akhirnya rezekinya nggak lancar, ya saat ini bisa jadi suatu ketika nanti dia lancar. Tugas kita adalah mengerjakan. Itulah namanya kalau dalam ilmu filsafat stoikisme. Kalau dalam ilmu Arab namanya tawakal. Bergerak pada apa yang kita lakukan, bukan daripada apa yang Allah takdirkan. Kita kerja aja dulu, Allah yang menakdirkan takdir yang baik untuk kita. Dan paling penting adalah Maha suci Allah dari menyia-nyiakan usaha dari hambanya. Nah itu mindset, guys. Gak mungkin gue udah jukil balik terus Allah gak kasih. Sedangkan orang jualan yang haram saja Allah kasih rezeki. Masa teman-teman jualan kedai, jualan beras halal Allah tak kasih rezeki? Akan gitu ya. Baik sangka sama Allah. Jualan yang jahat aja Allah kasih. Masa teman jualan sembako gak Allah kasih untuk yang baik-baik, kan gitu ya. Boleh tanya gimana menyikapi suami yang udah bohongin kita? Ya tinggal dimaafkan dan berjanji dia tidak mengulang lagi. Dan berikan punishment kalau dia mengulang lagi, iya kan? Nah gitu teman-teman ya. Aku doakan semoga teman-teman yang jualan Allah kasih rezeki. Tugas kita bekerja aja dulu. Yang mendatangkan orang untuk beli adalah Allah. Kalau nggak sekarang ya besok. Buka aja dulu, konsisten aja dulu, seperti itu ya. Dan Allah itu nggak mungkin guys menyia-nyiakan usaha kita, itu nggak mungkin itu. Itu sifat mustahil bagi Allah, ya kan. Ada sifat mustahil bagi Allah, ya kan. Ada sifat-sifat Allah, ada asmaul husna. Di antara sifat yang mustahil itu adalah Allah zalim kepada hambanya dan menyia-nyiakan usaha dari hambanya. Itu nggak mungkin. Makanya intinya hidup nih guys, usaha aja dulu, ya kan. Nah jangan banyak mengeluh, udah. Ada yang mengatakan tidak boleh memulai puasa langsung sehabis lebaran. Oh, itu karena NU dan Muhammadiyah kan berbeda. Takutnya teman-teman puasa 1 Syawal versi Muhammadiyah, besok masih 1 Syawal versi NU. Takutnya. Maka kalau bisa dimulai hari ketiga atau keempat gitu ya. Ya, kalau sholat pas ruku baru sadar kelihatan ujung kaki. Oh, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Usaha aja dulu, bener usaha aja dulu. Jangan banyak pikir dulu. Kita jualan barang mahal misalnya. Nggak akan mau tuh orang tuh beli kayak gini mahalnya. Ya kan udah jadi dukun sebelum bertanding. Ya jangan ya, ngomong aja dulu, oke? Ustazah kalau kita pas lagi jualan kita baca zikirnya yang afdol apa? Apapun zikir gak ada masalah teman-teman. Yang penting duha jangan lupa. Minum madu sebelum atau setelah makan, terserah aja. Kalau madu bukan obat, jadi gak masalah Mbak Mama Bim ya. Kalau cara berdoa saat hujan turun angkat tangannya, kalau bisa ngadep kiblat, kalau enggak juga enggak apa-apa. Doa aja pakai bahasa Indonesia karena saat hujan turun itu doa kita mustajab ya. Oke. Siap Mbak Uniati, mohon doanya semoga suami tidak selingkuh lagi ya. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya. Oke ya, oke. Mau tanya jika berjemaah sama anak kita yang belum balik, apakah termasuk dapat pahala 27? Selagi dia udah tamis di atas 7 tahun,
Bisa. Teman-teman yang penting dia ngerti bacaan suratnya. Ya, oke. Mbak Genpi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alesha, ya, Mbak. Saza, gimana? Yang jadi imamnya siapa? Yang jadi imamnya Mbak kan, anaknya jadi makmum. Nggak masalah. Yang penting 7 tahun dia wajib sholat ya. Oke, Mbak Hertati tadi sudah aku jawab bahwa datang lagi, tinggal mandi lagi. Nah, sholat kemarin sah atau tidak, nggak usah dipikirkan. Nggak usah dipikirkan. Jadi teman-teman kayak gitu. Jadi gini ya, Zah, haid sudah bersih 2 hari. Lalu datang lagi. Apakah sholatnya sah? Coba ya, ini cara berpikir ya, untuk kita semua, untuk aku juga ya. Kita udah selesai haid gitu ya. Lalu kita udah sholat 2 hari. Lalu haid lagi. Ya udah berhenti lagi. Nanti kalau dia udah bersih, sholat lagi. Nah, yang 2 hari ini sah atau enggak usah dipikirin teman-teman. Supaya teman-teman gak ngabisin energi. Doakan saja semoga sah. Itu urusan Allah. Ya udah, kayak gitu. Jadi ini cara berpikir nih. Jadi jangan kemarin sah enggak ya, kemarin sah enggak ya, kemarin sah enggak ya. Kita nggak usah mikir itu. Kita mikir, oke, aku haid, besok aku sholat lagi, aku ibadah lagi, aku sholat lagi. Supaya kita nggak menghabiskan energi untuk memikir apa itu past tense ya, masa lalu. Ya, paham nggak teman-teman maksud aku ya? Nah, ini quantum thinking ya, cara berpikir ya. Misalnya nih, aku jalan ya, lalu aku bayar parkir gitu ya. Pak, ini parkir Pak, terus uangnya terjatuh. Aku bayar parkir, terus uangnya terjatuh. Terus orang parkirnya kaget, dia ambil. Karena aku nggak sengaja, misalnya nih contoh. Nanti nyampe rumah jangan dipikir, oh tadi tersinggung nggak bapak tuh ya? Tersinggung nggak ya? Tersinggung nggak ya? Nggak usah, nggak ada gunanya. Karena dia udah lewat. Iya kan? Nggak usah dipikirkan lagi. Kayak gitu kan? Nah, teman-teman pikirkan yang sekarang apa? Ya, biar kita nggak kehabisan energi dan fokus untuk ibadah. Gitu loh maksudnya. Ya, nggak apa-apa sih, tapi kalau lebih baik jangan. Salah nggak kalau aku mikir? Nggak salah, tapi lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan supaya hati ini lebih tenang dan otak kita ini nggak terlalu banyak isinya, kayak gitu, teman-teman. Ya, doa untuk suami biar luluh hatinya, ya. Untuk suami biar luluh hatinya gimana ya? Baca doa lah, ya kan? Gimana ya? Coba ada yang hafal nggak doanya? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Nah, ini doanya ya supaya luluh hati. Makasih, sangat bermanfaat. Ya, sama-sama Mbak Mia gitu ya. Nah, kita ngobrol sama teman. Lalu kita bercanda, nyampe rumah kita pikirin, tadi dia tersinggung nggak ya? Itu nggak usah dipikirin teman-teman. Ya udah lewat juga, ya kan? Nah, sekarang kita pikir kalau kita merasa dia tersinggung ke depan lain kali jangan kayak gitu lagi, udah ke depannya. Banyak orang berantem bicaranya yang lalu. Coba kalau kayak gini, coba kalau kau kayak gini, coba kalau kau gini pasti nggak akan terjadi. Tak apa-apa aja kelahinya, ya kan? Gitu. Ini cerita fakta ya. Aku cuekin bentar ya. Mobilku kan gede ya guys. Mobilku gede, orangnya kecil. Jadi suatu ketika saya itu lewat. Jadi ini ada jalan kecil dan tidak perboden. Ya sama-sama Mbak Nini diminum ya madunya. Tidak perboden. Saya mau buru-buru pergi kajian. Saya masuklah ke jalan itu, ya kan. Lalu ada mobil kecil masuk dari sebelah sana, ya kan. Nggak muat ini guys, ya karena mobilku gede gambreng, ya kan. Nah ini nggak muat ini. Nah, di belakang saya ini udah ada jalan panjang banget dan nggak jalan udah panjang banget. Kalau saya mundur tuh jauh banget gitu ya. Nah, dia di sini nih, ini orang nih, ini quantum thinking ya, cara berpikir ya. Nah, ini supaya kita lebih paham ya, teman-teman. Tidak maksud apa-apa, insya Allah bermanfaat. Jadi gini ya. Kemudian beliau ini bisa mundur karena di sebelahnya ada rumah kosong. Jadi beliau ini bisa mundur sebenarnya. Kalau aku yang mundur jauh banget guys, ke belakang guys. Nah beliau ini bisa mundur tapi banyak motor di belakangnya. Saya turun, saya bilang ke motor-motor ini, saya jadi tukang parkir lah guys, biar cepet guys. Saya bilang, ayo Pak bantu mundur dulu, kata saya gitu. Biar mobil ini masuk. Mundurlah semua motor-motor ini sebentar, biar mobil ini bisa masuk ke belakang. Saya bantuin, saya turun dari mobil. Saya bantuin, ayo Pak mundur gitu kata saya. Dia ngomongnya apa guys? Ibu tadi harusnya nggak masuk, kata dia. Oh iya Pak, silahkan mundur Pak, itu motornya sudah kosong.
Ibu tadi harusnya nggak masuk, kata dia. Oh, Bapak silahkan mundur Pak, dibantu bentar, Bapak mundur, nanti saya maju. Ibu tadi harusnya nggak masuk, coba. Gimana tuh coba cara berpikirnya? Dia mikirin yang tadi guys. Padahal nih ada yang sekarang dia tinggal mundur gitu loh. Nah yang kayak gitu tuh kita repot. Nah akhirnya saya bilang itu udah tadi Pak. Sekarang biar cepet Bapak mundur aja. Ibu harusnya tadinya nggak masukkan, saya nggak mungkin bales dong, nggak mungkin bales. Ya Bapak juga harusnya nggak masukkan, nggak kayak gitu. Cuman aku menilai kayak ginilah cara berpikir yang harus kita ubah. Kita pikir ke solusi aja, ya kan? Nah, mundur Pak, kayak gitu ya. Nah, ibu tadi harusnya nggak masuk. Terus aku harus balik lagi ke masa lalu di mana aku harusnya nggak masuk. Padahal statementnya itu pun juga nggak terlalu benar kan. Nah, kan kayak gitu ya. Ini maksud aku adalah cara berpikir. Jadi aku ingatkan saya pribadi, umumnya kita semua, kita itu berpikir ke depan solutif. Jadi jangan jangan berpikir yang 1 menit yang lalu pun nggak usah dipikir guys. 2 menit yang lalu pun gak usah dipikirkan. Energi habis. Ini namanya adalah quantum thinking. Harus kita kuasai nih supaya kita tenang pelan-pelan ya. Nah, ya kan? Nah, tanpa kadang-kadang itu diajak berantem. Seandainya itu bukan aku, itu diajak berantem. Ya gimana? Bapak juga harusnya tadi nggak masuk. Ya kan ibu juga harusnya nggak masuk. Lah bapaknya juga berantem, nggak ada solusinya. Nah ini kenapa pertengkaran terjadi? Karena bukan orang jahat, tapi karena cara berpikirnya yang salah gitu loh. Itu kalau bukan aku kan pasti itu dimarahin guys. Kan bapak udah aku bantuin gitu ya. Ya gimana pun ibu nggak masuk lah, bapak juga masuk. Berantem. Itulah selama ini berantem terjadi di rumah tangga, dengan tetangga. Suka bicarakan hal yang belum terjadi. Nggak mikirin solusi. Nah itulah sebenarnya cara berpikirnya aja. Dan itu adalah ilmu ya. Makanya sering saya bilang, man aradad dunya ufa alaihi bil ilmi. Ya kan? Nah, siapa yang pengen dunia dengan ilmu, man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin akhirat dengan ilmu, ya kan? Nah, itu ya dia teman-teman ya. Dari statement aja kita bisa, aku sering kaget ya ngelihat ngelihat pernyataan seperti itu. Oh, bertengkar suami istri. Ya harusnya tadi dia kayak gini. Ya tadi kan aku bilang kayak gini. Ya tadi tuh maksud aku kayak gini. Ya tadi yang dibahas tuh yang tadi guys. Jadi berantemnya itu yang yang tadi gitu loh. Nah oke, sekarang kamu tersinggung, aku tersinggung. Ya udah, ke depannya apa yang harus kita lakukan? Oke, nanti ke depan kamu jangan ngomong gini lagi, aku nggak suka. Oh, ke depan kamu jangan ngomong gini lagi, nanti aku tersinggung. Ke depan kalau ada respon begini, kamu begini ya, kayak gitu. Ini yang kemarin-kemarin aja, bener nggak? Salah nggak aku? Bener kan? Tadi kan aku ngomong gini, ya tapi kan tadi aku ngomong gini, endingnya kan kayak gini, ya tapi kan kayak gini. Itu guys, ya tinggal yang tadi itu jadi bahan aja ke depan. Aku tadi dengerin tanda lah ini, ya kan? Coba teman-teman coba review lah, kayak mana teman-teman kalau ribut begaduh, pasti yang tadi. Tadi kan aku ngomong kayak gini, ya kamu cepet kali sih marahnya. Kan aku maksud aku kayak gini, ya tapi kan kayak gini lah, kan kayak gini. Ya tadi kan nggak kayak gitu ceritanya. Tadi guys, apa-apa aja. Harusnya kan ke depan. Kalau aku kayak gini, jadi kayak gini ya. Nah, kayak gitu guys. Ya, iya, gitu ya. Nah, iya kan ngaku aja guys. Oke ya, kenapa aku bilang ngaku? Karena almost people banyak seperti itu. Ya, berjemaah dengan sesama perempuan seperti dengan laki-laki ya. Kalau untuk tempat, safnya itu sama ya, safnya perbedaan mazhab. Ada yang bilang di belakang, samping boleh, ke kanan kiri boleh. Itu perbedaan mazhab ya. Oke, ya Mbak Uang yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Aku udah buat ribuan video untuk teman-teman semuanya. Silahkan dilihat ya. Oke, Mbak Indra terplay apanya? Halo Mbak Miu, amalan baca Yasin 41 kali itu wallahu a'lam bishawab. Dibaca 41 kali kali ya. Oh Yasin 41. Ada dua versi, Yasin yang dibaca 41 kali atau dzalikal taqdirul azizil alim dengan salamun qaulam mir rabbir rahimnya yang digandakan dan diganjilkan, Mbak. Ya saran aku jangan 41 kali, nanti kebanyakan nanti Mbak jadi nggak konsisten. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Inilah yang mesti kita ikatkan sama dzalika taqdirul azizil alim. Waktu itu ya itu juga ya dilipat dan ditambah ya di dalam jumlah yang ganjil. Siap Mbak Ninur ya, amin amin ya. Mbak Izar kita doakan ya, semoga adiknya Allah sembuhkan ya.
Oke, ya Mbak Ane, Mbak Anita, Mbak Urmini, Mbak Agustin, ya. Zah, kalau suami, oke, nggak mandi junub itu kalau berhubungan badan. Oke, Mbak Mutmaindah, Mbak Titi, Mbak Tia, Zah, kalau saya sesuai qobliyah, apakah harus zikir? Zikir itu sunnah, nggak wajib ya guys. Zikir itu sunnah, tidak wajib ya teman-teman ya. Pak Jose, ceramah ibu mudah dipahami apalagi saya cara bicaranya. Thank you Pak Jose, ya Mbak Alia. Zah, hukum bersalaman menyentuh dengan wanita. Aku sarankan jangan. Pertama, karena kita jaga wudhu. Yang kedua, Rasul pernah bersabda lebih baik megang bara api daripada memegang tangan wanita. Ya kan? Walaupun ada dalil juga Rasul pernah memegang tangan wanita saat baiat, tapi aku rekomendasi untuk tidak ya teman-teman ya. Nah itu udah biasa. Orang nggak bersalaman dengan yang bukan mahram zaman sekarang tuh udah biasa ya. Oke, Ustazah kalau puasa Syawal tidak 6 hari gimana? 6 hari dong. Rasul pernah bersabda, man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama shiyamid dahr ya. Bahwa siapa yang puasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Bener Zah, mikirin yang lewat. Bener. Kita hidup sekarang, yang kita pikirkan yang kemarin dan yang akan datang. Ini repot. Yang kemarin dijadikan bahan evaluasi aja, yang akan datang itu misteri. Rencanakan dan jangan difikirkan. Misalnya nih, masa yang akan datang, teman-teman mau kuliahkan anaknya di sekolah S1, top. Udah, rencanakan dan cari rezekinya. Jangan difikirkan, kalau nggak dapat gimana ya? Kalau nggak tamat anakku nanti gimana ya? Aduh, kalau di tengah jalan uangnya nggak ada gimana ya? Nah itu guys bikin kita pusing. Itu future tense, dia masa lalu. Kenapa kita nggak bahagia? Karena kita hidupnya sekarang, kita suka mikir yang akan datang. Bahkan 1 jam lagi pun kita pikirkan. Itu orang parah sekali ya. Aku mau pergi kajian. Kalau macet gimana ya? Belum lagi dia melakukan, dia udah banyak pikiran. Nah ya kan mau jemur pakaian, kalau hujan gimana ya? Itu menghabiskan energi. Jemur aja lah dulu, ya kan? Aduh, jemur pakaian. Aduh, kalau nanti hujan gimana ya? Coba. Nah ini kenapa kita nggak happy? Bukan karena kita ada masalah, tapi karena kita hidupnya sekarang kita mikirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Kadang-kadang masa depan itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Jadi masa depan itu bukan kita nggak boleh punya masa depan. Tentu aku punya masa depan, aku pengen punya sesuatu yang terbaik di masa depan. Tapi aku rencanakan, aku tulis, aku letakkan, aku jalani step-stepnya. Nggak ada aku pikir-pikir, kalau nggak gini gimana ya? Kalau nggak ini gimana ya? Kalau begini gimana ya? Enggak. Baru mau nasehatin orang, belum ngomong. Kalau dia benci gimana ya? Kalau dia marah gimana ya? Kalau dia nggak suka sama aku nanti gimana ya? Baru mau posting. Kalau dibilang orang sombong gimana ya? Kalau dibilang orang sok alim gimana ya? Kalau dibilang orang sok pinter gimana? Itu kan misteri guys. Nah, ujung-ujungnya nggak posting-posting, padahal itu sebuah kebaikan. Nah, banyak orang yang berpikir seperti lebih tinggi seperti profesor dan bertindak lebih sedikit dibanding orang buta. Jangan. Oke, Ustazah, ada orang lain agama ngucapin selamat Idul Fitri. Kalau sama Idul Fitri nggak ada masalah, tinggal thank you ya, terima kasih, udah gitu aja. Masih mau mulai puasa Syawal, bolehkah? Boleh teman-teman, selagi masih di bulan Syawal masih bisa ya, masih bisa sampai tanggal 9 Mei ya. Siap Mbak Iva. Tapi suka banget overthinking tengah malam pada diri sendiri, baca Quran, lihat video-video, lihat podcast, ya kan? Nah, isi pikiran dengan ini kan pikiran ini kayak komputer, tinggal mau diisi oleh apa? Kan kita yang lihat, kan kita yang halo Pak Ari, kan kita yang menentukan apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita buang, apa yang mau kita buang ke tong sampah, kan kita yang mengendalikan pikiran kita. Saya lagi sendiri overthinking Ustazah dengan diri sendiri di kamar sepi, hujan rintik-rintik, isilah dengan yang lain. Iya kan? Kita yang menentukan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Live sambil sholawat silahkan, gak ada masalah Mbak. Halo Mbak Noraini, iya. Siapa? Assalamualaikum ya. Puasa Syawal boleh berurutan, boleh tidak. Terserah teman-teman mau berurutan atau tidak, itu terserah kepada teman-teman semuanya. Nggak ada masalah. Yang penting di dalam bulan Syawal maksimal tanggal 9 Mei lah. 9 Mei lah ya guys ya. Oke, bersentuhan dengan adik kakak ipar batal wudhu menurut madhab. Para Syawal apakah dapat pahala Senin Kamis juga? Ada yang mengatakan dapat, ada yang mengatakan tidak. Tapi intinya adalah teman-teman niatnya satu aja. Ya, misalnya puasa kodo, niatlah puasa kodo. Misalnya puasa Senin Kamis, niatlah Senin Kamis.
Oke, puasa Syawal masih bisa sampai tanggal 9 Mei nanti. Teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, jika seseorang memanfaatkan kebaikan kita, gimana Ustazah? Kira-kira gimana? Kalau kita tahu dia memang memanfaatkan dan tidak bagus untuk akhlaknya, kita tahan. Bukan karena kita tidak baik, tapi kita ingin memperbaiki akhlaknya dia. Ya, tapi kalau sekedar dia kemudian meminta bantuan tanpa memanfaatkan, ya kita bantu. Tapi kalau udah ada indikator memanfaatkan, tahan. Supaya apa? Kita ingin mendakwahi dia biar tidak melakukan akhlak yang seperti itu. Walaupun kalau kita beri juga tetap kita dapat pahala. Cuman ada baik kita ambil kesempatan itu untuk berdakwah dan mengingatkannya. Oke, saya baru hijrah, cuman banyak belajar dari medsos aja tanpa guru. Ya, nggak ada masalah teman-teman ya, berproses aja ya. Oke, sehat ya teman-teman yang baru mampir, boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Jadi imam, kalau bisa anaknya balik berakal dulu Mbak, karena syarat jadi imam adalah balik berakal ya. Oke, bersalaman dengan yang punya guguk, kalau bersalaman nggak ada masalah. Cuman untuk kemudian melihat guguk, bersentuhan dengan guguknya, itu yang jadi problem ya teman-teman ya. Mantan suami merujuk, kalau saya yang nafkahin dosakah suamiku? Allah karim ya, nggak boleh ya teman-teman ya, bahwa yang menafkahi tetap harus suami ya. Ya kalau Mbak ikhlas. Kalau suatu ketika Mbak nggak ikhlas, suaminya jadi berdosa dong. Ya kan, kesempatan mudaratnya lebih tinggi ya. Kalau suami tidak menafkahi itu, istrinya ikhlas, ya berapa tahun? Dan kemudian ada 2 tahun dia nggak ikhlas. Nah 2 tahun itu ngalir lah, ya. Nggak boleh ya teman-teman. Makanya orang yang belum bisa menafkahi dimakruhkan untuk menikah, ya. Bersalaman dengan non muslim nggak ada masalah teman-teman, is okay, no problem ya. Ustazah, olahraga nggak pola hidup sehatnya? Bilang enggak, bilang enggak, bilang enggak, bilang enggak, bilang enggak. Enggak guys, pola hidup sehatnya mau dibilang enggak guys ya. Oke ya, sehat ya. Zaz, silaturahmi sama mantan silahkan aja, asal jangan berdua aja, ya kan? Oke. Oke, siap ya Ustazah. Puasa Syawal di hari Jumat dikarenakan setelah haid boleh nggak? Nggak apa-apa, Jumat dan Sabtu ya, digandeng ya dengan Sabtu ya. Kepo ya. Emang menurut teman-teman aku sehatkah? Oke, lagi haid berwudu mau tidur boleh nggak? Tidak bisa mensucikan haidnya ya, hanya membangun kebiasaan saja. Oke, Mbak Melati, iya dong ya, nanti ya, ntar lagi ya beli madunya ya Mbak Melati ya. Jadi aku kuatnya air putih teman-teman. Kalau mau sekedar ilmu aja, aku kuatnya air putih. Aku minum air putih itu sehari 4 liter. Sehari itu 4 liter ya. Jadi aku minum tuh bagus ya, minumnya bagus. Sehingga kalau minumnya bagus, metabolismenya bagus, perutnya bersih, kulitnya lembab, tidak kering, kayak gitu, ya kan. Kemudian sekarang karena sudah ada madu, aku minum vitaminnya nggak tiap hari. Kalau dulu sebelum ada madu, aku minum vitaminnya hampir tiap hari. Cuman kalau mau diakumulasi secara keseluruhan, air putih menjadi kunci dari kenapa aku tetap aja ikut. Misalnya nih maghrib dan isya, tetap sholat maghrib dengan jamaah, nanti salam kanan salam kiri, isya sendiri di tempat yang sama ya. Nanti niatnya tetap jamak takdim ya, ikut aja dulu imam, salam kanan salam kiri, baru teman-teman sholat seperti biasa ya. Siap Mbak Rita, kita doain ya. Iya, Zah, di bulan Syawal amalan apa Zah yang harus kita kerjakan? Yang paling fenomenal dan monumental itu adalah puasa Syawal ya. Kemudian kalau mau menikah di bulan Syawal itu bagus ya, Mbak Tini, Mbak Noni, Kak Cassandra ya. Menikah di bulan Syawal itu juga sunnah. Kemudian puasa Syawal itu juga sunnah. Kemudian memaafkan, saling memaafkan di bulan Syawal itu juga sunnah. Oke? Yang paling mantap itu menikah di bulan Syawal ya. Halo Mbak Ella, aku berurutan Zah puasa Syawal, tinggal 1 hari lagi karena dapat ilmu dari Zah. Thank you Mbak Ella, semoga bermanfaat ya. Berarti teman-teman sebelum ada ilmunya nggak puasa Syawal, begitu ya? Kemarin aku dengar ada jemaah aku seumur hidup baru puasa Yaumul Bid. Oke, Masya Allah ya. Walaupun yang aku sampaikan sederhana, semoga bisa diamalkan ya teman-teman ya. Mbak Milia, siap ya. Kalau aku boleh nggak Zah?
Iya, Ustazah nggak live serasa hidup ada yang kurang. Wah, ini ngamuk semua nih aku nggak live ya guys. Halo Mbak Noni, siap ya. Oke, banyak ya nikah di bulan Syawal. Ustazah besok puasa Syawal hari keempat, insya Allah. Alhamdulillah ya. Aku senang ya teman-teman ya. Jadi aku nggak aneh-aneh ya guys, apa yang aku sampaikan teman-teman mengamalkan pelan-pelan itu adalah kebahagiaan terbesar menurut aku, bukan cuman menurut aku guys. Semua konten kreator yang sifatnya di bidang edukasi pasti senang ya kalau teman-teman mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Karena tujuan dari adanya kanal itu adalah untuk membawa perubahan ya. Jadi nggak sekedar ngomong tapi memang betul-betul membawa perubahan buat kita semua ya. Bayangkan seandainya di antara 1.000 orang saja yang lihat video aku ada 100 saja atau 50 saja yang mengamalkan, itu cukup sih bagi aku. Aku share video tep ya, yang lihat misalnya 1.000 orang, di antara 1.000 orang yang mengamalkan cuma 50 orang, ya Allah itu sudah cukup bagi aku ya teman-teman ya. Makanya aku banyakin video, semoga banyak yang terjaring dan kemudian banyak yang mengamalkan. Masya Allah ya teman-teman ya. Cantiknya nggak ada obat. Oh iya, cantiknya udah dilaminating Mbak Mila. Canda ya teman-teman ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Iya, sama-sama ya. Oke, ya Zah, gimana cara bukan mengkodo, menjamak sholat ya. Cara menjamak sholat dalam perjalanan. Lihat aja video aku di ujung, yang di ujung ya. Ini dilihat 6,8 juta orang. Dilihat ini cara jamak kosor dalam sholat nih. Ini waktu lagi lugu-lugunya nih guys. Video ini udah 2 aku buat, satunya lagi di bawah itu udah dilihat 7 juta orang. Teman-teman yang aku sampaikan yang ini aja di pojokan dibaca ya. Oke, dibaca, didengar ya. Ustazah, cara mendoakan orang yang beda agama nggak bisa, kecuali hanya satu yang bisa, yaitu mendoakan agar dia dapat hidayah. Oke, iya, sama-sama Mbak Umi, sampai istiqomah, sampai paham, Masya Allah. Aku tahajud, aku sedang istiqomah, sholat tahajud 40 hari. Tapi berjalan 3 lagi sakit flu. Kalau ingus meler, nggak apa-apa. Flu meler tidak membatalkan sholat, teman-teman. Nggak ada masalah. Batuk, flu, meler, kemudian dahak, berdehem, bersin tidak membatalkan sholat, is okay, nggak ada masalah teman-teman ya. Nanti dihapus aja ingusnya, bawa tisu sedang sholat lagi ini dia dihapus, nggak ada masalah ya, is okay ya. Nggak ikutin ceramah sehari aku kehilangan kendali, ajik lu bisa aja Mbak Yanti. Ustazah, kemarin saya lupa nggak saya simpan doa untuk anak mau ke sekolah, doa anak soleh ya. Ya, Robbi habli minas solihin ya teman-teman ya. Robbi habli minas solihin ya. Oke, amin amin ya teman-teman ya. Kita nggak diketemukan di dunia, semoga Allah pertemukan di surga. Suaranya, wajahnya, ilmunya, penyampaian mudah. Thank you Mbak Sofia. Ini guys, doa supaya anak soleh guys. Mana dia? Doa supaya anak soleh, ini dia ya guys. Ustazah, urutan sholat malam nggak ada. Ya terserah mau apa aja. Ya, misalnya nih tahajud, sholat tahajud, kemudian sholat taubat, hajat, witir, atau witir, taubat, hajat, tahajud, terserah aja. Ya nggak ada masalah ya. Pernah lupa nggak maghrib, akhirnya aku jamak. Harusnya nggak jamak, kodo besoknya. Ya jamak tuh kalau dalam perjalanan aja Mbak Yanti. Kalau sholat qobliyah maupun ba'diyah, kalau setelah Al-Fatihah kita harus baca surat. Hello teman-teman, dengerin aku. Bahwa ayat pendek setelah Al-Fatihah itu sunnah pada semua jenis sholat. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan sholatnya tetap sah. Tapi ini bukan rekomendasi agar teman-teman tidak membaca ayat pendek. Tapi surat setelah Al-Fatihah pada semua jenis sholat itu sunnah ya, tidak wajib ya teman-teman ya. Oke, doa buat Palestina. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Mau kuatin nggak fitinya? Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Ya Allah unsur, ya Allah bantulah ikhwanana saudara kami, mujahidina, mujahid-mujahid kami fi Palestin wa fi Gaza, dan di Gaza ya. Oke, sholat fajar terakhir jam berapa habis azan, habis subuh? Kalau habis subuh, fajar udah nggak ada lagi ya. Za, doa agar dompet nggak kering-kering. Hahaha. Kerja yang rajin, keluarkan lebih sedikit, cari lebih banyak, sedekah. Cari lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Simpan lebih banyak, zakatkan lebih banyak, sedekahkan lebih banyak. Nggak kering-kering tuh dompetnya, percayalah. Deh guys, aku ketinggalan cuman. Yang nggak terbaca maaf ya teman-teman ya. Yang nggak terbaca maaf ya, ini udah kayak rudal pertanyaannya. Oke.
Doa supaya cepat dapat jodoh, Mbak Noni, gaskan Mbak Noni, catat Mbak Noni ya. Oke, doa supaya dapat jodoh apa? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku sendirian, Engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Catat teman-teman ya. Ustazah, saya mau beli buku tentang sholat. Siap Mbak Sarina? Ya ada ya teman-teman ya. Zah, kalau kita belinya di video aku yang barusan juga ada Mbak. Aku buat video tadi jam 8, dari video juga bisa, nanti juga bisa sebentar lagi ya. Oke, di live ya. Ustazah, aku amalin doa sujud terakhir. Alhamdulillah mulai ada petunjuk. Masya Allah ya kan. Jadilah guys video singkat ya kan. Ya video singkat. Terus kemudian Rabbir Allahumma rzuqani makharaja, ya Allah, keluarkanlah aku dari segala macam, anugerahkan kepadaku jalan keluar gitu kan. Dilihat 1.000 aja jadilah guys, nggak usah lah 40.000, 12.000 kayak video kita, 1.000 aja jadilah. Di antara 1.000, 5 orang yang mengamalkan, alhamdulillah, udah cukup guys bagi aku guys, ya kan. Nah itu ya guys. Ustazah, sholat sunat utoko, wallahu alam bisawab. Aku itu yang tak pernah dengar teman-teman ya. Jadi lebih baik tak usah lah teman-teman ya. Aku nggak pernah dengar ya. Nanti aku cari tahu ya teman-teman ya. Zah, mau puasa tanpa izin suami boleh. Kalau puasa sunnah izin aja, biar dia nggak begaduh. Karena kalau puasa sunnah kita udah nahan sampai jam 4 dia ngajak begaduh, batal guys, tidak boleh, harus dibatalkan. Karena memenuhi panggilan suami hukumnya wajib, sementara kita puasanya sunnah ya. Izin aja biar nggak begaduh ya. Rendem aja dompetnya, insya Allah nggak bakal kering-kering. Halo, iya. Ustazah, Syawal sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 9 Mei. 9 Mei. Ustazah, video singkat tapi bermanfaat. Thank you ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. 9 Mei 30 Syawal guys. Ya 30 Syawal atau tanggal 8 Mei ya. Dia bisa 29 bisa 30 Syawal itu. Ya gitu ya. Tanggal 8 Mei lah terakhir teman-teman puasalah, lebih aman ya. Zah, kalau kita mengajarkan agama tapi di kelas ada anak non muslim, sebaiknya bagaimana? Nggak ada masalah, it's okay. Yang penting jangan jelek-jelekan agamanya. Ini di kanal kita lagi live, banyak non muslim masuk, yang DM aku banyak banget non muslim. Yang penting jangan melakukan hujatan terhadap agama lain selagi dia tidak menghujat kita. Udah gitu aja, segampang itu aja. Semua saudara kita walaupun tidak saudara seiman kita ya. Yang masuk ke kanal kita ini banyak non muslim teman-teman. Bahkan banyak yang DM kita itu non muslim. Yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat ya. Oke? Sholat taubat itu kayak sholat subuh aja guys. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Lakukan kayak sholat subuh. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak mohon ampun sama Allah. Gitu aja, boleh dilakukan siang dan malam. Zah, kita menyukai lagu rohani. Lagu rohani nggak ada masalah teman-teman ya. Apalagi kalau tartil murattal, masya Allah ya. Boleh. Bolehkah cetak buku Yasin di dalamnya dikasih foto album? Foto album keluarga lebih baik foto almarhum, ya kan? Nah, nggak usah lah foto album ya, foto almarhum aja sebagai tanda wakaf misalnya ya. Iya, sama-sama Mbak Ika. Iya, Ustazah, doa biar hajat terkabul, lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat, halo Mbak Umi, sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan sholat sunat hajat ya. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak minta sama Allah. Zah, apa bacaan waktu sujud sejadah? Aku mau buat ini nggak jadi-jadi guys, dari zaman Nabi Adam guys. Mau buat doa sujud sejadah. Itu bukan salah aku. Tapi salah teman-teman nggak ngingetin aku. Netizen lagi yang salah. Nah, jadi doa sujud sejadah itu adalah aku geli ya kelupa terus. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulin wa quwwatih. Wah, pening Zah, memang harus dibuatkan VT-nya, ya kan? Gimana ya? Nanti aku buatkan ya guys, bukan aku yang salah kalau lupa ya, netizen yang salah. Tak ngingatin aku. Ustazah, oke, netizen tempatnya salah. Oke, Mbak halo, Ustazah favorit. Siap, Pak Bram. Ya, di rumah saya ada orang bohong masalah salat, gimana cara sikap saya sebaiknya? Mohon penjelasan. Bohong gimana? Teman-teman, dia bohong, dia bilang dia udah sholat padahal belum, gitu maksudnya.
Ya udah teman, yang penting teman-teman udah mengingatkan, mau dia sholat atau tidak itu urusannya dengan Allah guys ya. Oke, ya. Ustazah, apakah ada doa di buku panduan silat? Oh, di buku panduan sholat ada nggak sujud sejadah? Ada, teman-teman. Ah, itu di buku panduan sholat muslimah ada. Lagi ada promo buku fikih muslimah. Itu lagi FYP banget. Udah ter-CO ribuan. 1000 lebih di kanal kita. Ya, sejak Idul Fitri kemarin. Sujud tilawah, sujud sejadah, sujud syukur ada semua. Sholat dalam keadaan baring, duduk, memandikan jenazah ada. Anakku yang usia 35 tahun dia bilang cita-citanya pengen jadi Ustazah Nela katanya. Doain Masya Allah Mbak Ane. Titip salam ya buat anaknya Mbak Ane. Allah karim ya. Ustazah, iya. Mulai besok bisa ya bayar puasa nggak harus Senin. Udah boleh Mbak. Ganti puasa udah boleh dari tanggal 2 Syawal. Silakan, nggak ada masalah. Hari apapun nggak ada masalah. Is okay, nggak ada masalah ya. Ustazah, Mbak Fuji, pas sholat baca surat sejadah, sujudnya baca itukah? Iya, 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 benar sekali. Ustazah, gimanakah hukumnya zakat fitrah yang belum diniati tapi sudah dikeluarkan oleh keluarga? Nggak ada masalah, zakat fitrah boleh diwakilkan. Ustazah, senang belajar dengan, Ustazah, saya kira pertanyaan Bu Ita. Siap, thank you ya Bu Ita ya. Gimana caranya biar ibu tidak selalu maksa untuk ngaji dan sholat? Gimana caranya biar ibu tidak selalu memaksa? Maksudnya ini anak ya, ini anak, tidak selalu memaksa. Harus dipaksa nggak bisa. Jangankan anak-anak mau sholat dan ngaji, diri kita aja wajib kita paksa, iya kan? Nah, ibadah itu nggak apa-apa dipaksa, ya teman-teman ya. Dipaksa berat, lama kelamaan terbiasa, lama kelamaan tak bisa meninggalkan, lama kelamaan baru menikmati. Jadi ada prosesnya guys. Ustazah, saya baca Quran kok ngantuk-ngantuk ya, karena masih dipaksa. Lama kelamaan terbiasa, ya. Lama kelamaan baru kita menikmati. Berenang batal puasa nggak? Jelas batal. Masuk itu ke sini guys, masuk ke telinga air guys, ya. Oke, ya. Gara-gara Ustazah baru di umur 39 tahun ini saya dengerin khutbah sholat Idul Fitri. Siap Pak Diba. Ya, semoga bermanfaat. Selama ini pulang ya Pak. Ustazah, iya. Oke, amin Mbak User. Ustazah bayar puasa sama puasa Syawal apa bisa digabung? Ada ulama madhab yang membolehkan digabung. Tapi aku tetap menyarankan satu-satu aja guys, supaya kita nggak hitung-hitungan lah sama Allah ya. Fidyah untuk orang yang hutang puasa Ramadan harus dibayar sebelum Id atau setelah Lebaran. Boleh aja setelah Lebaran, nggak ada masalah. Ya, 1,4 kilogram beras atau setara dengan 7 on beras ya, atau teman-teman mau pilih madhab yang mana, nggak ada masalah. Hukum orang Islam masuk Katolik itu murtad ya, berdosa besar dalam agama Islam ya. Oke, madu lafi 83.000 Mbak ya, atau 89.000 tergantung akunnya Mbak. Itu udah 1 kilo. Nanti kita buka ya ranjangnya. Oke, Ustazah, apakah ada doa setelah baca tahiyat akhir? Disarankan di sujud terakhir aja doanya. Teman-teman, di sujud terakhir aja doanya. Doanya Allahumma rzuqni makhraja atau Rabbi habli minas salihin. Ya, Allahumma rzuqni makhraja itu bagus loh buat teman-teman yang suka galau-galau, yang punya masalah. Ini kan wajah-wajah dari profilnya wajah penuh kegalauan dan masalah nih kan. Nah, kayaknya aku terawang-terawang dari profilnya yang cocok di sujud terakhir itu Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, keluarkan aku dari segala macam. Ya Allah, anugerahkan kepada aku jalan keluar, ya kan? Ini banyak yang buntu nampaknya nih agak-agaknya nih kan. Kayak gitulah, aku terawang-terawang ini banyak jalan buntu nih guys. Supaya teman-teman keluarlah dari jalan buntu tadi itu, dari wajah-wajahnya ini kan. Dilihat dari kuku ya, dari PP-nya miring-miring aja fotonya semua, nggak ada yang lurus ku tengok, miring semua. Jadi teman-teman yang miring-miring tuh, itu wajah-wajah perlu jalan keluar. Maka caranya adalah teman-teman doa, sujud terakhir lamakan. Kan miring-miring semua PP-nya. Coba tengok PP kawan-kawannya guys, nggak ada yang lurus kurasa. Ya, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar, ya kan? Iya, siap Mbak Bulbul. 3 kali boleh, 7 kali, tapi jangan lama betul pula, sampai 100 kali tertidur pula nanti, ya kan? Oke, aku miring, ya kan? Oke, Mbak Yulianis miring juga sedikit, 1 senti. Ustazah, apakah bayar fidyah bisa dicicil? Boleh, sampai Sya'ban. Sampai Sya'ban ya, sampai Sya'ban tahun depan ya. Nggak ada masalah. Tahu-tahu
Ustazah kalau bayar hutang boleh sehari puasa sehari tidak, bagus, nggak ada masalah. Halo Mbak Wasi, iya, sekali puasa sekali tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, ya bisa, nggak ada masalah ya. Halo Mbak Tini, ya, ikutan miring, kena aku Warosita ya. Oke teman-teman, ngikutin gurunya, Mak, kena pula aku nggak miring guys, aku nyamping. Teman-teman yang baru mampir, tap-tap layarnya ya guys. Klik foto aku yang ada di atas, share-share tautannya. Semoga jadi amal jariah. Oke. Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna. Nah, ini udah sering aku sampaikan. Allahumma rzuqni artinya ya Allah, karuniakan kepadaku jalan keluar. Tapi kalau Allahumma rzuqna artinya ya Allah, karuniakan kepada kami jalan keluar. Bedanya satu kami, satu aku. Sama aja. Nah, sama dengan kayak gini. Teman-teman yang sering dengar ceramah aku selalu bilang apa di awal? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa aku nggak bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Karena aku a'udzubillah itu aku berlindung kepada Allah. Tapi kalau na'udzubillah itu artinya kita semua berlindung kepada Allah. Oke Mbak Juhria. Nah misalnya asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Nah kalau aku yang memimpin karena ibaratnya ustazahnya nashhadu alla, nah ya. Jadi bedanya adalah itu ya teman-teman ya. Sama dengan gini, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau doa sendiri. Nah kalau kami sebagai ustazah atau ustadz atau imam nggak bisa kayak gitu doanya, itu kami doakan diri kami sendiri namanya. Maka kalau kami berdoa misalnya Allahumma fillana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana, bersama ya. Oke, jerawatnya hijrah ke aku. Iya, tadi di Bluetooth Mbak Umi. Bu Ustazah, iya, Mbak Nuriyah, Assalamualaikum. Teman-teman sehat selalu ya. Kalau menepati janji memberi sesuatu tapi belum ditepati, harus gimana? Tepati, it's so simple ya. Oke, cara kodo yang bertahun-tahun kalau nggak tahu nggak bisa ya. Teman-teman jangan ulang lagi ya. Ustazah mau tanya, kepikiran almarhum suami jarang puasa di bulan Ramadan tahun ke tahun. Ya Allah, kalau dia udah meninggal, maka kita nggak bisa wakilkan ibadahnya. Kecuali kita boleh menambah, mensubsidi amal dia. Kita bisa kirimkan khatam buat dia, ya. Kemudian kita kirimkan Al-Fatihah buat dia, ya. Kemudian kita kirimkan, betul Mbak Husna, kita kirimkan Quran sampai khatam buat dia, kita ziarah ke makamnya. Semoga dengan subsidi pahala dari kita, dia mendapatkan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla di yaumil akhir. Oke, siap Mbak Suparti, ceramahnya detil banget Ustazah. Detil ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, detil tapi masih aku ulang-ulang juga ya teman-teman ya, karena banyak yang baru mampir teman-teman kita ini. Oke, Mbak Dorli, Mbak Eli, Mbak Rosita. Oke, sama-sama, beda-beda. Kalau wali-wali dina, nah artinya kedua orang tua kami. Kan, tapi kalau wali-wali dina, wali-wali daya orang tua saya. Ya. Ustazah kacamatanya etalase berapa? Kayaknya nggak ada ini guys. Ini beli offline teman-teman. Yang kemarin yang ada di etalase ya teman-teman ya. Belum mulai ceramahnya Mbak Lina. Mungkin bulan depan baru mulai ceramah rutin karena masih edisi Syawal ya. Tapi jadwalnya sudah ada ya. Udah tersetting seperti biasa. Zah, bolehkah dokter dokter apa teman-teman? Oke Mbak Sundasia, Ustazah sabar sekali ya, sabar, giginya rapat juga kadang-kadang Mbak, nggak canda ya teman-teman ya. Kalau ibu suka ghibah terus gimana? Ingatkan aja teman-teman ya. Kadang-kadang ghibah itu tidak sengaja karena dia enak, terjadilah dia ya kan. Kayak kemarin ya aku kumpul keluarga, itu semua pada ghibah ya. Satu kali mereka ghibah ya. Saya bangun, saya bilang deh kalau ghibah tuh semangat semuanya, ketawa semuanya guys, satu keluargaku. Habis itu mereka diem udah, aku gitu aja guys, ngingetin orang tuh aku gitu aja deh, enak betul ngomongnya. Aku bercanda dengan kakakku, keluar dari sebuah toko, dia ngobrol ya guys, dia ngomong tapi ekspresinya tuh ekspresi ghibah, padahal dia nggak ghibah guys. Aku bilang, Kak,
gantilah modenya kak, mode otomatis. Maksudnya apa dek? Kakak nggak gibah, tapi tatapan matanya kayak gibah. Oh iya dek, salah mode. Mode otomatis. Jadi kayak gitu ya guys, kita bercanda-canda aja ya. Tapi ghibah tuh ditegur. Ghibah ditegur aja. Tapi menegurnya kayak aku tadi, khatibun nas biqadri ukulhim. Ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Nggak boleh kita langsung ngomong kayak gini. Wih, Rasul pernah bersabda. Jangan guys, nanti orang tersinggung ya. Bercanda aja guys. Yang penting dia diem, oke? Oke, siap ya teman-teman. Saya selalu ya. Za, bolehkah dokter atau perawat laki-laki merawat yang bukan mahram? Selagi ada perempuan, minta perempuan ya teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman saya selalu ya, teman-teman ya. Aku nggak punya adik, guys. Aduh, aku anak paling kecil. Adik aku inilah nih semua ini. Adik-adik-adik-adikan. Oke, nggak punya adik aku. Oke, teman-teman yang baru mampir, tap-tap layarnya ya guys ya. Oke, Zah kemarin malam saat kajian pakai baju lebaran ya. Oh enggak, udah lama bajunya guys. Ustazah kalau lagi haid boleh ziarah ke makam atau tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Itu perbedaan pendapat di madhab ulama. Dok, jantung aku berdebar, keringat dingin, udah periksa dan EKG nol, tapi dikasih obat lambung aja dok. Aku bukan dokter ya teman-teman ya, aku doktor ya teman-teman. S1 aku jurusannya Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah. Jadi dokter ya teman-teman, bukan dokter kesehatan ya. Oke siap ya, semoga Allah sembuhkan ya mbak ya. Oke, puasa Syawal 6 hari. Rasul pernah bersabda, man shoma ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama siyamid dahar. Siapa yang puasa Ramadan lalu kemudian menyambungnya ya dengan puasa Syawal 6 hari bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Lihat ustazah kok jinnya datang. Wih, ngeri. Jin cemana ini woi? Zak, mak ngeri kali ya. Ada-ada aja ya. Ustazah, Usuluddin itu apa? Usuluddin itu ilmu membahas tentang tafsir Quran, tafsir hadis, fikih, usul fikih gitu Usuluddin ya guys. Oke, amin kita doakan ya teman-teman ya Mbak Fitri Anis, semoga Allah sembuhkan ya ponakannya, amin Allahumma amin ya. Assalamualaikum Mbak Mom Imo, teman-teman saya selalu ya. Saya 1 bulan